ganjil, menyukai bilangan-bilangan yang ganjil. Berarti satu kali lagi apa? Bu, satu kali lagi. Biar salamnya bisa semangat di malam pertama di sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bisyami Ramadan wa nahana 'an ittiba'i khutuwati syaitan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan bizikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para alimul ulama, para asatidzah wal ustadzah, para hujjah, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami muliakan keluarga besar Taman Wisata Alam, para karyawan, jamaah, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita melaksanakan ibadah sholat tarawih menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun di antara kita ada ikhtilafiyah atau perbedaan, saudara kita sudah melaksanakan kemarin malam, artinya hari ini mereka sudah berpuasa. Kalau kita insya Allah besok baru melaksanakan ibadah saum Ramadan. Kata Rasul, ikhtilatu ummati rahmah. Perbedaan paham di antara umatku adalah kasih sayang Allah. Kalau saudara-saudara kita menggunakan yang namanya hisab, perhitungan kalender hijriyah, dan di antara kita ada yang ru'yatul hilal, maka itu sama-sama benar. Ya Bapak Ibu, semuanya sama-sama benar. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing memiliki metode yang benar. Karena di dalam kalender hijriyah, puasa Ramadan itu dilaksanakan sebulan penuh. Sya'ban itu bisa 29, bisa 30 hari. Makanya kita memakai istiqmal, artinya menyempurnakan bulan Sya'ban. Salawat beserta salam semoga tercurahkan haribaan junjungan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan dan dicintai Allah, begitu luar biasanya Ramadan adalah tamu Allah, tamu kita, tamu yang harus kita hormati, kita sambut kehadiran dan kedatangannya. Karena Ramadan tahun ini belum tentu didapatkan oleh saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia.
Mungkin kemarin sahabat kita, orang tua kita, tetangga kita, bahkan istri anak kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alias inna lillahi wa inna ilaihi. Hari ini mungkin mereka tidak berkesempatan berkumpul bersama kita. Kita diberikan oleh Allah kesempatan yang luar biasa, umur yang panjang, rezeki yang berkah, jasmani yang sehat. Yuk kita syukuri, apa itu semua adalah nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nahjul Balaghah dinukilkan kalimat dari maqalat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa asyukru ala jazil, bersyukur semua nikmat yang telah Allah berikan adalah bagian daripada ketakwaan kita. Maka di antara ketakwaan itu adalah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Begitu luar biasa Allah memanggil kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam kalimat gramatika tata bahasa Arab ya ayyuha, kalau Allah memanggil kata-kata wahai, amanu, orang-orang yang beriman, berarti mereka telah disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilannya luar biasa. Orang beriman disayang oleh Allah untuk melaksanakan perintah puasa. Tapi berapa banyak manusia, coba besok kita lihat, tidak ada mau memenuhi panggilan Allah. Panggilan itu ada 3. Pertama panggilan sholat, kedua panggil ibadah umrah dan haji, yang ketiga dipanggil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sekarang kita ketika azan dikumandangkan, berapa banyak yang betul-betul hadir untuk memenuhi panggilan Allah. Terkadang kita tutup telinga, tutup kuping, bahkan tutup mata. Itu menjadi sebuah fenomena di zaman milenial sekarang, hadirin. Bahkan handphone, gadget, alat ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin canggih. Kalau hari ini setiap manusia, setiap bapak, ibu, hadirin, saudara-saudaraku semua pasti punya yang namanya handphone atau gadget, betul? Betul? Coba tunjuk tangan yang sama sekali hari ini kagak punya handphone, baik sekarang maupun di rumahnya. Tunjuk tangan. Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada, saya bagi. Nanti ngomong sama Bu Ita, direktur beliin nih jamaah kita, ya Pak. Ada nggak Bu yang nggak punya HP hari ini? Jangankan kita yang sudah dewasa, anak kecil yang usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun saja pegang gadget atau handphone, betul? Ini menjadi PR buat kita. Begitu luar biasa, coba besok kita lihat. Ramadan adalah bulan rahman. Karena rohnya Ramadan adalah rahmatun, artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluhu rahmah, Allah turunkan rahmat ke langit dunia. Allah turunkan kasih sayang kepada kita umat manusia, bukan hanya umat yang beriman, hadirin. Coba tadi kita lihat di TV, di Tanah Abang dari pagi sampai tadi jam 5 sore itu masih padat. Siapa yang berdagang di sana? Apakah itu orang Islam? Bukan. Mereka semuanya orang-orang non-muslim, betul? Sebagian ada saudara kita, tapi mereka diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Karena apa? Karena kehadiran Ramadan. Karena Allah sayang kepada seluruh umat manusia, umat rahmatan lil alamin.
Islam itu adalah rahmah. Bukan berarti orang Islam itu harus menakut-nakuti orang yang non-muslim. Bukan berarti harus mengajak dengan paksa orang-orang yang non-muslim ke dalam memeluk agama Islam. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Makanya kita tidak diperintahkan untuk memaksa umat lain masuk ke dalam agama kita. Betul? Hidayah milik Allah. Hidayah adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sejarah, siapa itu Abi Thalib? Tahu Pak Abi Thalib? Pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa kasih sayang pamanda beliau. Ketika kakendanya meninggal dunia, ibunda ayahanda meninggal dunia, lalu Rasul diasuh oleh pamanda yang bernama Abi Thalib, yang pada waktu itu memang belum memeluk agama Islam, bahkan sampai akhir hayatnya tidak memeluk agama Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemegang kunci surganya Allah, tapi pamanda beliau tidak masuk ke dalam agama Islam. Rasul bersedih hati, Rasul bersedih bahkan menangis ketika pamanda beliau tidak mau masuk Islam. Tapi apa dikata? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, kata Allah, kau enggak perlu nangis. Kau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Pamandamu memperjuangkan membela dakwahmu, menjagamu dari Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan abu-abu gosok yang lain, dia selamatkan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan mimnya adalah maghfirah. Apa itu maghfirah? Adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awsatuhu maghfirah, awaluhu rahmah, wa akhiruhu itqu minan nar. Mari kita bersegera kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang disediakan seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu orang-orang yang bertakwa? Hadirin, kata Allah, allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa ciri-cirinya adalah mereka yang berinfak, bersedekah, beramal, segala hal ihwal jasadiyah, bahkan harta dan jiwanya. Untuk apa? Di dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, ia bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang tak berpunya, berinfak kepada amaliyah jariyah masjid dan mushola, bahkan sarana-sarana keumatan dan kemasyarakatan ia berani berinfak. Makanya di Ramadan ini yudha'ifu lahu bi amsri amsalihah. Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat di bulan Ramadan ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita siapkan mental kita di dalam menghadapi marhaban ya Ramadan. Karena di dalam kitab Lataiful Ma'arif, karena Syekh Ibnu Rajab dikatakan, kemarin saya pernah di dalam khutbah saya di hari kedua di bulan Maret kemarin saya sampaikan di sini juga bahwa Rajab litathhiril badan, bulan Rajab untuk membersihkan jiwa badan kita. Kita lihat olahraga, jaga kesehatan kita, jaga prokes kita. Maka jangan sampai kita sakit, maka kita perbanyak berolahraga, bahkan makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Wa sya'ban litathhiril qalbi. Sya'ban adalah untuk menjaga, membersihkan hati kita. Kemarin bulan Sya'ban telah kita tinggalkan. Apa kata Rasul?
di Syaban itu kita perbanyak untuk silaturahim. Bahkan jangankan silaturahim ke orang yang masih hidup, yang meninggal dunia pun disarankan untuk berziarah ke makam ibunda dan ayahanda kita, bahkan nenek-nenek kita yang sudah meninggal dunia. Untuk apa? Untuk kita mengirimkan doa, mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan hadiah pahala. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apakah sampai hadirin? Insya Allah menurut pemahaman saya, doa dan hadiah yang kita sampaikan pahalanya akan sampai kepada si mayit. Apa buktinya? Buktinya ketika kita sampaikan itu tidak dibalikin lagi. Coba kalau JNE ketika sampai dikirimkan barang kagak sampai dibalikin nggak Pak? Bu, kita ngirim JNE kagak sampai ke alamat, dibalikin kagak? Dibalikin. Alhamdulillah selama ini doa-doa kita ke orang tua kita yang sudah meninggal dunia kagak dibalikin Pak. Artinya diterima. Insya Allah itu keyakinan kita. Mari kita siapkan mental dan hati kita. Karena Ramadan ketika melaksanakan puasa, tidak semua orang mampu untuk melaksanakan puasa kecuali hanya orang-orang yang beriman dan ikhlas hatinya menerima petunjuk dan ridha Allah Subhanahu. Yang ketiga, tadi kita sudah siapkan mental dan niat kita, jasmani kita siapkan, hati kita siapkan. Yuk kita siapkan ruh kita. Wa Ramadan litahhirir ruh, kata Nabi. Ramadan itu adalah membersihkan ruh kita. Roh kita bersihkan dari apa? Dari berbagai macam kemaksiatan. Yuk di Ramadan ini kita perbanyak ibadah puasa, perbanyak sholat sunnah, perbanyak tadarus Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak berbuat baik. Jangan gibah, jangan memperbincangkan teman dan saudara kita. Bu, biasanya yang banyak gibah nih ibu-ibu, emak-emak. Biasanya yuk kita kurangi, karena gibah bagian dari hal ihwal kemaksiatan yang bisa merusak pahala amaliyah ibadah puasa kita. Kita siapkan ilmu di dalam ibadah Ramadan ini. Yuk kita perbanyak menimba ilmu. Boleh enggak Pak kita ngelihat di YouTube atau di HP? Silahkan. Tapi tolong ya, kalau melihat di HP itu tolong ya kan, agak disaring-saring. Jangan sampai media sosial itu menjerumuskan kita. Media sosial itu merusak amaliyah ibadah kita. Mohon maaf, banyak sekarang media-media sosial yang merusak amaliyah ibadah, bahkan yang memecah belah umat. Tolong teliti dan hati-hati terhadap media sosial yang dapat merusak iman dan karakter kita. Karena tidak semua media yang berasaskan Islam atau menyampaikan dakwah Islam itu menjadi sumber utama rujukan kita. Terkadang banyak, mohon maaf, perbedaan paham dibesar-besarkan. Yuk kita tetap bersatu. Beda bendera, beda warna kulit, beda pemahaman, beda khilafiyah dan sebagainya, kita tetap satu. Islam adalah satu karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka dari itu hadirin, mari kita sambut marhaban ya Ramadan, marhaban sahral ibadah, marhaban sahral syiyam. Maka dari itu kami atas nama Dewan Ustadz di Masjid Al-Hikmah Taman Wisata Alam, karena saya adalah pembuka, karena setiap tahun alhamdulillah dari 2012 saya sudah bertugas di Taman Wisata Alam ini. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang berkah karena beliau almarhumah Ibunda Hajah Sri Mulyati Harahap, ya, ibunda kita yang sudah meninggal dunia di tahun 2017. Beliau sangat konsen dengan pembangunan dan sarana ibadah di sini. Kita doakan ya beliau dengan Pak Hasrul Harahap, ya, mantan Menteri Kehutanan di zaman
Era arba dulu juga diberikan Allah keberkahan dan ampunan dari Allah, dan semua yang berjuang, berkorban, bahkan bersedekah di masjid ini, Allah berikan keberkahan, keselamatan dan kesuksesan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah, khususan ila rohiha Ibu Murniati Hawaha dan Bapak Suhara. Ghafarallahu Syaikhulillah lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang kami hormati, kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan kau bawa ke dalam hati. Kalau makan roti jangan berdiri. Kalau berdiri kita yang rugi. Ramadan sudah sebentar lagi, yuk kita persiapkan diri. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.